Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sonia Nurul Cahyani dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mengkampai atau berkampanye tentang anti narkoba dengan tema katakan tidak pada narkoba, katakan ya untuk berpergian, hentikan narkoba. Dengan subtema yang akan saya bahas yaitu jauhi virus dengan tidak bersabu. Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian tahu nggak sih kalau ternyata selama pandemi ini berlangsung, pengguna narkoba terus meningkat loh. Menurut kalian, mengapa ya pengguna narkoba terus meningkat saat pandemi ini berlangsung? Ternyata, narkoba menjadi salah satu pelarian bagi seseorang yang merasa cemas, depresi, stres di tengah wabah COVID-19, menurut CNN.com. Kondisi ini sangat prihatin karena remaja Indonesia yang merupakan penerus generasi bangsa Indonesia malah melarikan dengan menggunakan narkoba. Terlebih lagi, banyak yang menggunakan narkoba jenis sabu. Hal ini memang perlu ditangani secara komprehensif dan integral dengan cara yang menyeluruh, baik dari segi pengurangan permintaan pemasokan maupun pengurangan permintaan. Lalu, apa itu sabu? Metapetamin atau biasa yang kita sebut dengan sabu adalah narkoba jenis yang berbentuk seperti pecahan kaca atau batu putih kebiruan. Narkoba jenis ini ternyata tidak berbau dan memiliki rasa yang pahit loh. Dan ternyata narkoba jenis ini atau sabu bukan hanya berbentuk seperti pecahan kaca atau batu putih kebiruan saja, namun juga memiliki bentuk seperti kristal. Toleransi seseorang terhadap sabu ini sangat meningkat atau membuat seseorang lebih cepat kecanduan. Lalu, apakah ada efek utama bagi seseorang yang menggunakan sabu atau narkoba jenis ini? Dan ternyata ada loh. Yaitu yang pertama dapat membuat kecanduan atau bikin kecanduan. Efek inilah yang akhirnya seseorang akan ingin terus-menerus memakai sabu. Yang kedua yaitu dampak buruk atau dampak kesehatan buruk pada kesehatan mental. Nah, pada kesehatan buruk kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan bikin kecanduan yang sudah tadi saya jelaskan pertama. Karena seseorang yang sel saraf pada otak akan bekerja terus-menerus hanya memikirkan untuk bagaimana cara ia bisa dapat mengonsumsi sabu itu kembali, bagaimana rasa menyenangkan itu kembali datang, hanya itu. Dan seseorang yang sudah terkena itu akan lebih cepat marah, lebih cepat kesal, dan lebih cepat agresif, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dapat merusak kerusakan fungsi organ, baik organ dalam maupun organ luar. Yang keempat yaitu terdapat infeksi, dapat menyebabkan infeksi. Yang kelima yaitu ada dampak buruk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sungguh seram sekali bukan efek utama bagi seseorang yang menggunakan narkoba jenis ini? Apakah kalian masih ingin menggunakan atau kalian ingin mencobanya? Jangan sampai ya, atau jangan menggunakannya. Selain itu, dampak panjang atau dampak pendeknya itu, dampak buruk jangka pendek atau jangka panjang ya, ternyata ada beberapa bagian lagi yang perlu kami jelaskan. Yaitu, yang pertama dampak pendek. Bagi seseorang yang menggunakan sabu, ia akan merasakan kehilangan nafsu makan. Setelah kehilangan nafsu makan, berat badan ia akan menurun drastis. Setelah itu yang ketiga yaitu ada insomnia, di mana sulit tidur. Yang keempat yaitu ada gerakan hiperaktif, memicu gerakan hiperaktif. Yang kelima yaitu detak jantung dan tekanan darah tidak beraturan. Nah, itulah dampak jangka pendeknya. Dan kalau yang jangka panjangnya itu akan menyebabkan yang pertama gizi buruk, di mana gizi buruk itu akan berhubungan dengan yang tadi yang pertama jangka pendek yaitu kehilangan nafsu makan. Setelah seseorang kehilangan nafsu makan, maka kan berat badan akan menurun drastis. Setelah menurun drastis, maka ia akan merasakan akibatnya yaitu gizi buruk. Yang kedua yaitu kerusakan pada gigi. Yang ketiga yaitu kehilangan memori, di mana seseorang akan cepat lupa atau lebih cepat kehilangan momen-momen tertentu. Yang ketiga yaitu lebih sering kebingungan. Yang keempat yaitu
seorang lebih cepat gatal dan luka. Karena efek samping pada pemakaian sabu itu ternyata di badan terasa gatal. Kalau gatal setelah digaruk-garuk itu akan luka. Nah, itulah dampak buruk pada jangka panjang maupun jangka pendek pengguna sabu. Namun, selain itu, bagaimana cara kita dapat terhindar atau melawan narkoba jenis ini atau sabu ini di saat atau di masa pandemi, yaitu dengan cara FO bersata. FO-nya itu fokuskan pada hal positif, ber-nya itu berani menolak hal buruk, per-nya itu pererat komunikasi pada keluarga, sa-nya itu sadar akan dampak yang sudah saya jelaskan tadi, tam-nya itu tampakkan nilai agama. Nah, itulah sekian dari kampanye dari saya tentang anti narkoba. Jauh dengan virus bukan berarti kamu harus dekat dengan sabu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.